Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali pada sore hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasa anak absen terlebih dahulu ya. Pak Dafikin, oke. Pak Dito belum. Pak Evan belum ada kabar ya. Pak Parambudi izin. Pak Ramli juga. Tio, Pak Zainuddin, Pak Eka sakit. Bu Ajeng, Bu Desi, Pak Romli ya? Bu Sri, Bu Lutfia. Baik, mari kita periksa bersama-sama PR kemarin ya. Monggo Bu Ajeng yang pertama. Babul baiti mughlaqun. Oke, ada yang lain selain babu? Sama semua, babu semua? Sama ya? Bukan kerja kelompok kan? Yang kedua, Bu Sri. Aina miftahus sayyarati. Oke, aina miftahus sayyarati. Ada yang lain? Sama. Bu Lutfia. Harokatnya? Rasulullahi. Oke. Pak Tio. Baitut tabibi ba'idu. Baitut tabibi baik. Selain baitu ada semua baitu? Titik-titik at-tabibi ba'idun. Semua baitun sama semua. Pak Zainuddin bait juga? Oke. Pak Zainuddin nomor 5. Al-Qur'an kitabullah. Ini enggak ada boleh yang lain ya. Ini harus Allah. Pak Dafikin. Bintunya enggak pakai alif lam ya. Khadijatu bintu Hamidin karena dia statusnya nanti sebagai mudhaf. Ya. Langsung tarik Pak Evan. Nomor 7. Ana bintu Ana bintu mudarrisi. Ana bintul mudarrisi. Oke, ada yang lain? Ana benu. Oke, kalau enggak ibnu bintu. Terus Bu Ajeng nomor 8. Qalamut talibi maksurun. Oke. Bu Sri. Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Ada selain masjid? Babul dukan. Babul fasli. Ada lagi? Ghurfati. Iya, masuk. Terus yang terakhir Bu Lutfia. Ada min
Baik, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya, kalau dibaca ghurfatu salah ya, karena di situ ada min. Gitu ya. Karena memang terkadang min di tengah-tengah gini mengecoh dia. Ya, jadi min ghurfati bukan min ghurfatu. Taib, sahih at-tarkibat taliyah. Benarkanlah susunan berikut. Pak Evan, nomor 1. Yang benar aja langsung. Al-qalamu qalibi jadidatu. Ma? Iya, Pak. Pak ada jadi datunya, Pak. Oh, itu benar ya. Berarti Bukan diputer, dibenerin. mana? Anak salahin tidak. Salah itu. Salah semua. Taib, Pak Tio, nomor 1. Qalamun talibi. Taib, al-qalamu at-talibi jadi qalamut talibi. Ya, dibenarkan. Jadi apa? Qalamut tal, enggak disuruh buat kalimat itu. Iya, enggak disuruh buat kalimat. Itu cuma suruh sahih membenarkan. Jadi mana sih itu semua salah, kemudian kita suruh membenarkan. Ini masya Allah, ini panas banget. Iya. Apalagi plafon ya, terasa. Ini tapi masih kalah kalau udah masih jam segini tuh hidupin, kalah masih dia. Mana besar enggak, masih besar juga. Ya, sabar ya. Taib, terus Pak Zainuddin. Babus sayyarati. Taib, babus sayyarati. Oke, pada Fikin. Bintu Hamidin. Nah, Pak Dito? Jadinya? Udah bener itu? Oh, salah masih an itu. Ar-Rasulullahu tambah salah. Taib, yang benar Pak Evan? Rasulullahi. Mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Taib. Bu Sri. Ismul waladi. Salahnya apa di situ? Pakai fathah. Iya, mudhaf ilaih pakai fathah. Terus Bu Lutfia. Ibnul mudarrisi. Salahnya apa di situ? Nunnya pakai tanwin. Oke, sekarang latihan. Buat kalimat, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik. Anak kecil, ya, anak kecil itu keluar anak kecil itu keluar dari rumahnya insinyur. Yang kedua, Hamid adalah putranya insinyur. Hamid adalah putranya insinyur.
Di manakah kucing? Ya. Di manakah kucing? Dia di bawah ranjangnya Muhammad. Ya, dia di bawah ranjangnya Muhammad. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Untanya kepala sekolah itu di dalam di aja nggak dalam, di jalan raya. Di jalan raya. Terakhir, rumahnya pedagang itu dekat dari masjid. Ya, dekat dari masjid. Baik, monggo dikerjakan. Iya, kenapa aman. Itu ada yang ditanyakan? Bukan, karena tahta itu dhorof. Jadi setelah dhorof dibaca kasroh. Dan itu pelajaran pekan lalu ya? Pekan lalu tahta itu. Oh, Pak Evan nggak mau kalah nih. Ini Pak, lewat sini Pak. Ini master nih.
Nun sama dal itu bisa nyambung Pak ya. Terus setelah dal nggak pakai iya. Ini juga ini nih. Hafalannya sudah mulai berubah ini. Ini kalau nggak gini nggak ketahuan ini hafalannya salah di sini. Ini salah. Mudhafun ilaih harusnya kasrah. Kalau tidak ada penyebab kasrah nggak usah dikasrah ya. Kan nggak ada penyebab kasrah dia kan. Pak, ada penyebab kasrah malah nggak dikasrah nih Pak ini. Ini yang memutarbalikkan fakta ini. Oke. Ini titik Pak. Ini titik. Ini bukan titik jadinya. Titik 2. Terus selanjutnya kan tuh ditoknya itu pakai tok atau pakai dha? Oh. Dasar ini Muhammad. Oke. Wah, ini berubah ini hafalannya. Pakai ain bukan pakai hamzah. Jalan raya pakai ain bukan pakai hamzah. Apa ini Pak nih? Wakifun. Wah, ini baru apa nih? Baitu tajir wakifun ilal masjid. Kita selama ini latihan juga, cuman kan di rumah. Jadi suasananya tuh berbeda. Gitu ya. Kalau di sini kan ditunggu jadi Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau wakif berdiri, rumahnya berdiri gitu. Oh iya, ini belum ada harakat. Ini harusnya domah ya. Al-waladu. Latihan kemarin mana? Oh, udah sampai sini nih. Nggak sadar anak. Ini punya siapa Mas? Ya. Nambah materi di pelajaran yang kelima ini. Sisa beberapa materi lagi sebagai penyempurna dari pelajaran yang kelima ya. Baik.
Dan insya Allah pekan depan kita nggak nambah materi, tapi khusus pekan depan latihan dari awal sampai akhir. Jadi ya untuk latihan-latihan tadi, karena sudah lama ini kan, udah 1 tahun kita nih perpindahan tahun, ketinggalan 2023 semua. Baik. Sekarang kita masuk di halaman yang ke-30 ya. Halaman yang ke-30, latihan ke-7. Ya kan? Halaman 30, latihan ke-7. Ana baca, antum ikutin ya. Muhammadun. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ustadzun. Ustadun. Ya Ustadzu. Ya Ustadu. Khalidun. Khalidun. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Waladun. Waladun. Ya waladu. Ya waladu. Di sini beliau mengenalkan kita dengan salah satu huruf yang baru, yaitu huruf ya. Ya Muhammadu, ya Ustadu, ya Khalidu, ya waladu. Ya ini dikenal dengan harfun nida. Ya ini dikenal dengan harfun nida, atau juga dikenal dengan huruf yang digunakan untuk memanggil, yang artinya wahai. Jadi ya ini adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Kalau bahasa Arabnya namanya harfun nida, huruf nida. Ya, huruf nida. Ya, maka kan ada namanya masjid Nida ul Fitrah. Nida itu panggilan fitrah. Ya, jadi panggilan ya fitrah, panggilan fitrah di sana itu. Ya. Sudah? Jadi hurufnya namanya huruf nida atau huruf yang digunakan untuk panggilan. Dan huruf yang digunakan untuk panggilan itu banyak, tapi yang lebih sering digunakan adalah ya. Ya, huruf untuk yang digunakan untuk memanggil itu banyak, ada beberapa huruf. Cuman yang sering dipakai adalah ya. Sedangkan pengaruhnya pada kata yang setelah ya, pengaruhnya huruf nida kepada kata yang setelahnya adalah menjadikan kata yang setelahnya tidak boleh ditanwin. Dhammah tanpa tanwin. Bisa kita lihat kembali Muhammadun, kan ditanwin. Tatkala dipanggil dengan menggunakan huruf nida, jadinya ya Muhammadu, dengan menghilangkan tanwinnya. Jadi kalau ada yang memanggil misalkan ya Muhammadun, salah. Ya Ustadzun, salah. Ya, setelah huruf ya, setelah huruf nida, kata yang terletak setelahnya itu menjadikan apa? Menjadi dhammah tanpa tanwin. Ini ya, dhammah tanpa tanwin. Coba, kata yang tidak boleh ditanwin, ya, yang sudah kita lewati pada berapa keadaan? 1, alif lam. 2, huruf nida. Terus apa lagi? Nama wanita. Udah, nggak ada lagi? Nama laki-laki yang tidak, nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Ada lagi? Sudah, nggak ada. Yang nggak boleh ditanwin akhirnya. Ketika dia menjadi mudhaf. Oh, nggak lemeh, lewat 5 sudah ini. Ini dhammah tanpa tanwin. Ya, kita ulangi. Yang pertama ketika pakai alif lam. Yang kedua nama perempuan. Yang ketiga nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh. Yang keempat ya mudhaf. Yang kelima ini.
Ya, ketika dia kemasukan huruf nida. Cuman biasanya kalau dalam percakapan itu disukun belakangnya. Ya, kalau dalam percakapan itu disukun belakangnya. Seperti manggil Muhammad, ya Muhammad. Tapi kalau secara kaidah, ya Muhammadu. Jadi ya Muhammadu. Tapi kalau secara percakapan, ya prakteknya ya Muhammad. Dia ya Muhammad. Bahkan ketika tidak ada huruf nidanya, tetap kita takdirkan di situ ada ya yang dibuang. Misalkan Muhammad ta'al. Kan panggilan ini, tapi tidak ada huruf ya-nya. Maka kita kira-kirakan di situ ada huruf ya yang disembunyikan yang difahami dari apa? Konteks kalimatnya. Jadi ya dari korinahnya. Baik. Kesimpulannya kata yang kemasukan huruf nida tidak boleh di tanwin, di dhammah tanpa tanwin. Dan ini juga berlaku ketika bersama perempuan. Contohnya Aisyah, jadinya apa? Ya Aisyatu. Memang asalnya dia tidak tanwin, kemasukan apa? Ya. Jadi ya Aisyatu tetap tidak ya atau malah membuat dia tidak boleh ditanwin. Ada nggak nama perempuan yang boleh ditanwin? Nggak ada. Hindun. Hindun tok yang boleh tanwin. Ya, Hindun. Ya Hindun nama perempuan Hindun. Hah? Nam Hindun kan begitu. Lah ditanwin khusus Hindun. Ditanwin. Dan kenapa bisa ditanwin dia? Nah, ini ada alasannya juga. Ya, ada alasan yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena asal muasal nama perempuan itu nggak boleh ditanwin. Kok ada yang ditanwin? Ini menyelisihi ya kaidah nama perempuan. Jadi mereka sebutkan alasannya begini dan begitu. Ada alasannya. Ini dia. Lanjut. Iqra waktub ma'adab di awakhiril kalimat. Nah, sekarang kita suruh baca ya, menulis bersama dengan mengharokati akhir kalimatnya sesuai dengan kaidah tadi. Itu apa? Ketika ada tuntutan kata yang tidak membolehkan tanwin, maka tidak boleh ditanwin. Tapi kalau tidak ada, maka silahkan ditanwin. Gitu ya. Baik, monggo Bu Sri. Ya Aliyu. Baik, terus Bu Ajeng. Ya Abadu. Bu Lutfia. Syaikhun. Nah, ditanwin Syaikhun. Terus Pak Tio. Ya syai. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Itulah fungsinya dihafal. Kalau enggak bisa dibaca itu. Apa itu bacanya itu? Ya Syaikhu. Nah, Pak Dafikin. Pak Zainuddin. Ya Rojulu. Pak Evan. Yasirun atau Yasiru? Ayo. Yang benar mana? Hah? Nah, di sini ya-nya bukan huruf nida ya. Ini memang asal namanya dia Yasirun. Ya. Kalau ya-nya huruf nida jadi namanya Sirun. Gitu ya, namanya Sirun. Ini Yasirun, gitu ya. Terus Pak Dito. Ya Ambaru. Terus Dukturun. Pak Tio. Ya dukturu. Begitu ya. Ya dukturu. Jadi kalau dalam ilmu bahasa Arab itu ada panggilan kasih sayang. Ya, ada juga namanya tarhim, panggilan kasih sayang. Sama kalau Indonesia kan juga ada panggilan akrab, panggilan yang inilah, gitu ya. Cuman bedanya kalau orang Arab itu atau di kaidah bahasa Arab panggilannya memang ada kaidahnya, mana yang harus dibuang, mana yang harus disisakan. Seperti contohnya Aisyah, itu kan standar. Kalau untuk panggilan kasih sayang, belakangnya dibuang, tak marbutohnya. Ya Aish, gitu ya, dibuang belakangnya. Ya, kalau Indonesia yang dibuang depannya. Jadinya apa? Ya, nah, ini nggak tahu gitu ya. Panggilan kasih sayang. Ya. Nah, Indonesia itu sembarang dibuang semua ya.
Maaf. Sampai ustadznya pun kena potong kan? Ya, sebagian tempat manggilnya tat kan, sebagian tempat manggilnya us. Nah, gitu. Us. Masya Allah, pokok ya aman wis. Ya. Kemudian selanjutnya, iqra'il mithalil ati. Bacalah al-mithal contoh al-ati berikut. Summa kemudian kawin buatlah as'ilatan mithlahu. Kemudian buatlah pertanyaan yang semisalnya. Musyiran ila suwarit taliyah, dengan mengisyaratkan kepada aswar, gambar-gambar at-taliyah berikut. Jadi pertanyaannya itu menyesuaikan dengan gambar di sampingnya. Perhatikan yang pertama, kitabu man hadza. Ini kan karena gambarnya apa? Kitab. Kitabu man hadza. Bisa dipahami caranya? Ya, pertama taruhkan kitabnya dulu. Kemudian setelahnya dikasih man, kemudian baru hadza. Kitabu man hadza, kan begitu? Oke, Bu Lutfia. Ulangi sekali lagi. Qalamu man hadza. Baik ya. Jadi intonasi pertanyaan memang. Ya, intonasinya pertanyaan, bukan intonasi pengkhabaran. Coba sekali lagi, Bu Lutfia. Baik, qalamu man hadza. Tanya apa? Pena siapakah ini? Begitu ya, pena siapakah ini? Baik, coba Bu Sri. Qamisu man hadza. Oke, terus Bu Ajeng. Baitu man hadza. Nah, gitu ya. Baitu man hadza. Terus Pak Tio. Sariru man hadza. Ya, sariru man hadza. Begitu. Dan di sini kenapa kitabunya nggak ditanwin? Karena ini bentuk lain dari bentuk-bentuk mudhaf ilaih. Jadi kitab disandarkan ke man. Ya, kan artinya bukunya. Bukunya siapakah ini? Makanya ngomongnya kitabuman, bukan kitabun man. Ya, jadi versi lain dari mudhaf ilaih itu bisa disandarkan kepada man. Ya, kitabuman. Ya, kitabuman. Coba Pak Tio. Pak Evan, masjid. Tanya masjidnya siapakah ini? Masjidu man hadza. Ya, masjidu man hadza. Pak Dito, untanya siapakah ini? Jamalu man hadza. Pada Fikin, ikannya siapakah ini? Baik. Pak Zainuddin, makan siangnya siapakah ini? Wah, kok pas ini Ahmad Pak ini. Goda'u man hadza, gitu ya. Putranya Pak Tio, putranya siapakah ini? Ibnu man hadza, begitu ya. Ibnu man hadza. Nah, Bu Sri, mejanya siapakah ini? Maktabu man hadza. Ya, maktabu man hadza, kan begitu ya. Maktabu man hadza. Terus, muridnya siapakah ini, Bu Ajeng? Talibu. Ya, talibu man hadza. Kuncinya siapakah ini? Bu Lutfia? Ya, miftahu man hadza. Jadi memang ya bahasa Arab ya begitu. Ya. Pembentukan kalimatnya. Miftahu man hadza, qalamu man hadza. Nanti jawabannya baru apa? Ya, oh ini pulpennya Hamid. Hadza qalamu Hamidi. Gitu ya. Insyaallah besok pekan depan kita latihan ini.
Sekarang kata ismun dan ibnun. Ismun, ibnun. Ismun artinya nama. Ibnun artinya putra. Di sini beliau cuma ingin menjelaskan tentang cara membaca hamzah wasol yang ada di kata ismun dan ibnun. Sudah ya, hamzah wasol. Jadi tolong dibedakan, di dalam bahasa Arab itu ada hamzah, ada alif. Ya, ada hamzah dan ada alif. Kalau hamzah itu bisa berharokat. Ingat, hamzah itu bisa berharokat. Sedangkan alif tidak bisa berharokat. Kita buat contoh. Contoh alif. Seperti ini. Ini alif. Kitabun. Karena alif tidak bisa menerima apa? Harokat. Sedangkan hamzah bisa menerima harokat. Seperti kata anak atau putra. Ibnun. Lihat, bisa menerima harokat. Walaupun bentuknya sama-sama tegaknya. Cuman, ya, hamzah itu bisa menerima harokat. Sedangkan alif tidak bisa menerima harokat. Nah, hamzah sendiri, hamzah itu sendiri ada dua. Hamzah itu ada dua. Ada namanya hamzah al-wasli. Ada namanya hamzah al-qat'i. Hamzah wasal sama hamzah qat'i. Cara membedakannya gimana? Gampang. Kalau qat'i itu biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan kepalanya ain. Ya, ditandai dengan kepalanya ain. Atau kalau bahasa Anda pakai mahkota. Yang pakai gini itu loh. Nah, ini namanya hamzah qat'i. Kalau nggak pakai, nah kemana hamzah wasol. Ya, pakai hamzah wasol. Contohnya hamzah qat'i seperti ini. Abun. Apa lagi? Ummun. Ada abun, ada ummun. Lah, sedangkan yang nggak pakai ini, itu namanya hamzah wasol. Contohnya seperti kitab, apa tadi? Nun sama ismun. Ibnun sama ismun. Terus cara bedakan gimana kalau di kitab? Ya nanti kalau sudah ketemu baru dibedain. Ya. Gimana? Ini pembahasan ini wasol qat'i. Ya, itu Masya Allah. Ada kitab khusus, satu kitab. Ya, yang membahas tentang masalah hamzah to. Ya, hamzah. Kapan hamzah itu hamzah wasol, kapan itu hamzah qat'i. Ya. Dan hamzah wasol itu lebih sedikit. Lebih banyak hamzah qat'i. Ya, hamzah wasol itu sedikit. Hamzah qat'i lebih banyak. Sudah banyak hamzah qat'i, bentuknya macam-macam lagi. Terkadang di atas hamzah, di atas mahkotanya. Terkadang mahkotanya di bawah. Terkadang mahkotanya di atas waw. Terkadang mahkotanya di atas gigi. Ya, terkadang mahkotanya di akhir. Terkadang mahkotanya berdiri sendiri. Nah, itu hamzah qat'i. Dan ilmu ini nanti masuknya dalam ilmu imla. Ilmu dikte. Itulah ilmu dikte. Laung yang wasol dua ini aja masih bingung. Ya, jadi kita masih dua itu aja. Jadi Anda nyebutkan ini bukan pengen menjelaskan macam, cuma pengen membedakan kalau pakai hamzah ada mahkotanya itu namanya qat'i. Sedangkan yang kita bahas kali ini hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Makanya kalau belum ngerti hamzah wasol dan hamzah qat'i, ya nggak usah sombong dulu. Masih belum ngerti ini mana hamzah wasal, hamzah qat'i maksud ini ya. Belum boleh. Masya Allah. Karena terkadang begini, ada orang dia itu sudah belajar bahasa Arab lama.
Ya, sudah belajar bahasa Arab lama. Ya, termasuk penyakitnya orang belajar. Ini penyakitnya orang belajar ya. Termasuk penyakitnya orang belajar. Itu adalah apa? Sombong. Itu penyakit orang belajar. Ya, sombong. Sudah ini. Penyakitnya orang belajar sombong. Dan itu bukan hanya pelajaran agama, pelajaran dunia pun sama. Kenapa? Karena sombong itu sebenarnya muncul karena dia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ya. Dan itu sejatinya harusnya dari awal sudah dipunahkan. Kenapa? Karena seberapapun kita punya ilmu, di atas masih banyak yang berilmu, gitu loh. Masih banyak yang berilmu. Tapi ya itu penyakitnya. Dan terkadang nggak kerasa loh. Antum belajar apa Durus Suluh? Jilid berapa? 1. Allah aku tamat. Wah ini bahaya ini. Makanya katakan tadi Anda bilang, yang kalau belum ngerti Hamzah nggak usah gaya, nggak usah banyak gaya, nggak usah sombong. Hamzah ini masya Allah, Anda belajar Hamzah ini pusing beneran. Belajar Hamzah itu pusing. Ini Hamzah aja pusing ini. Ya. Bahkan terkadang di Imla itu diajari kapan Hamzah kapan alif itu penulisan alif juga ada, penulisan alifnya kapan bengkong, kapan alifnya itu tegak, itu ada. Itu masya Allah. Tapi alhamdulillah semua sudah pernah dilewati, jadi oh ini gini ya, oh ini begini. Pokoknya dicicipi aja dulu, ngerti kan? Oh ini kayak kita makanan, oh makanan ini oh tahu rasanya, oh gini. Nah, tapi perhatikan di sini, hamzah wasal ini sebenarnya dia dibaca ketika di permulaan. Tapi ketika berada di tengah-tengah, maka ditinggalkan pembacaannya. Kita baca contohnya. Ismun. Di awal, ismul waladi Muhammadun. Dibaca hamzahnya. Tapi ketika berada di tengah-tengah seperti ini, wasmu. Hamzahnya tidak dibaca. Sama seperti alif lam. Itunya kan hamzahnya hamzah wasol. Alif lam hamzahnya itu juga hamzah wasol. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Apa artinya Pak Evan? Nama anak itu Muhammad. Dan nama anak perempuan itu Zainab. Contoh lain. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Lihat kan? Setelah ketika dia berada di tengah, dia nggak dibaca. Jadi maunya beliau, kalau kita bacanya begini, ismul mudarrisi Hamidun. Ma ismul tetap dibaca, kata beliau, ini tidak fusha. Tidak fusha. Sudah nih, tidak fusha itu maksudnya tidak pas. Bener nggak? Ya masih bener sih bener, cuman tidak fusha. Fusha itu bahasa yang paling baik, cara pengucapan yang paling benar, begitu loh. Ya kalau secara benar, ma ismul mudir bener-bener aja, cuman kurang fusha. Yang fusha gimana? Hamzahnya nggak dibaca. Jadi ngomongnya masmul mudiri, gitu ya. Sama juga ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin. Dilihat situ kan? Kalau di Quran itu kan kayak gitu tuh. Ada kayak apa tuh? Apa? Kecambah. Ya, kecambah itu ya. Nah, itu tanda bahwasanya dia tidak dianggap atau tidak dibaca. Jadi wabnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina benu langsung. Aina benul mudiri. Aina benul. Ya, aina benu. Aina benul mudiri. Jadi kalau disambung dia nggak dibaca. Ya, kalau disambung tidak dibaca. Tapi kita biasanya cari yang gampang. Mainnya apa? Wakof. Aina ibnul mudiri, gitu ya. Jadi wasol itu begitu. Hamzah wasol ketika disambung tidak
dibaca. Ya ini baca yang fusha ya, yang fusha seperti itu. Tapi kalau antum bacanya biasa, bener nggak? Ya bener-bener aja nggak ada masalah. Ya, cuman fushanya seperti itu. Fusha itu fasih gitu. Ya fasih. Fusha itu fasih. Iqra mayali mura'iyan qawaidan nutqi hamzatil wasli. Ya, sekarang langsung praktek sama beliau. Bacalah kalimat berikut. Iqra bacalah mayali apa yang akan datang. Mura'iyan dengan memperhatikan qawaidan nutqil hamzatil wasli. Dengan memperhatikan kaedah-kaedah membaca hamzah wasol. Ingat ya, tadi kalau di awal dia bisa dibaca, tapi kalau di pertengahan atau disambung maka dia tidak terbaca. Taib. Lutfia yang pertama. Ulangi. Yang kapan ditanwin, kapan nggak ditanwin, perhatikan juga. Oke. Apa itu? Oke, fil iraqi. Terus apa artinya? Oke, terus Bajeng. Oke, artinya anak laki-lakinya dokter itu keluar dari rumahnya. Rumah. Dari rumahnya? Dari rumah itu. Dari rumah itu, gitu ya. Nah, terus Bu Sri. Zahabat nut tajiri ila suki. Putranya pedagang itu pergi ke pasar. Pergi ke pasar, gitu ya. Pergi ke pasar. Evan. Ismu muhandisi. Alif lam, baca pembacaan alif. Oke. Sopo itu, Pak? Ini kayaknya harus ada cetakan versi besar nih. Faisalun. Hamzah wasol. Iya, wasmud. Mas'udun. Apa artinya? Namanya insinyur itu Faisal. Dan namanya dokter itu Mas'ud. Jadi ada Faisal sama Mas'ud. Nama orang ya. Dan nama orang itu sama ya. Nama orang itu sama nggak bisa buat sendiri. Sama itu sebagaimana kita dengar ya begitu. Ya, kalau dari sana namanya Faisal ya Faisal. Jangan diganti-ganti, nggak boleh. Harus dengar dari sana seperti itu, Faisal ya Faisal. Mas'ud ya Mas'ud. Itu nama orang. Maka dulu ketika kita belajar ilmu hadis, ketika nggak tahu namanya ya mending nggak usah dibaca karena salah baca salah orang. Ya, tapi sini kan namanya standar Faisal, Mas'ud, Hamid, Yasir gitu ya. Masih gampang. Terus lanjut Pak Dito. Ulangi. Kenapa nggak ditanwin, Pak? Karena ada alif lam. Kenapa di kasroh? Karena ada Nya apanya itu? Ada nyanya itu apanya? anaknya. Apa namanya? Mudhaf ilaih.
Taib, artinya apa itu? Siapa namanya? Anak. Laki-laki itu. Siapa nama laki-laki itu? Gitu ya. Taib, pada Fikin, monggo. Taib, artinya? Anak siapa kamu? Menteri, wazir, menteri. Jadi nanti menteri itu ada dua, tapi dijilid dua kayaknya. Ada menteri wazir dakhiliyah, dakhil jadi dalam negeri. Ya, menteri kharijiyah, menteri luar negeri. Hah? Oh, itu lain lagi, Pak. Nanti kita buat sendiri. Jadi kalau menteri pertahanan dan semisal kan masuk menteri dalam negeri, gitu. Menteri dalam negeri. Nah, Masya Allah, alhamdulillah kita selesai dari pelajaran yang kelima. Ya. Jadi kesimpulannya di pelajaran yang kelima ini kita dikenalkan dengan mudhaf ilaih, kemudian juga dikenalkan dengan huruf nida. Ya, demikian pula dikenalkan dengan apa? Dzaraf. Dan yang terakhir tadi dikenalkan dengan cara pengucapan hamzah wasol. Ya, cara pengucapan hamzah wasol. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ar-rasulu, apa artinya? Utusan. Al-ka'batu, Ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, putra. Al-ammu, paman dari pihak ayah. Al-khalu, pihak ibu. Al-haqibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asy-syari'u, jalan raya. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Ya, di sana. Kalau di sini huna. Kalau di sana hunaka. Kalau jauh di sana ada lagi nanti. Ya, di jauh di sana belum sampai. Gitu. Sayyaratul mudarrisi, sayyarah itu mudhaf. Ya, diingat ya istilahnya. Sayyarah itu mudhaf, al mudarrisi mudhafun ilaih. Ya. Taib, ada yang ditanyakan? Atau sudah terlalu banyak penat jadi bingung bertanyakan? Ada tanyakan Pak Evan? Ya, ini Ustaz. Kitabu man hada. Nggih. Ini kan mudhaf kan ya? Nggih. Mannya kok enggak dikasar? Karena man itu dari sono sudah sukun, Pak. Enggak mau dikasar dia, Pak. Enggak boleh mani gitu. Ya? Enggak boleh mani. Nanti artinya beda, Pak. Oh iya. Jadi. Manil. Siap. Karena di sini kan nggak ada tuntutan dia itu dikasroh. Maka seperti apa adanya. Jadi kan memang mudhaf ilaih hukum asalnya kasroh. Cuman kalau dia bersama dengan man seperti ini memang dari sononya sukun, ya kita pasrah dengan keadaan. Oh, karena Iya. aslinya. Nah, karena aslinya sukun nggak bisa dirubah. Kitabuman, ya sudah. Kitabuman. Baik, Masya Allah. Minal itu kan berarti kan aslinya min. Kan bersama dengan alif lam, minal baiti. Jadi ada tuntutan dia berharokat. Gitu loh. Tapi dari sonanya memang sukun. Jadi nggak boleh diharokati kecuali ada tuntutan sukun ketemu sukun. Pak Zainuddin ada yang tanyakan? Cukup ya. Baik, ya. Adapun PR nggak ada karena kita akan fokus di pekan depan untuk latihan. Dan latihannya ini dari awal ya, semua anak akan campur. Ya, akan anak campur semua kosakata yang kita dapatkan di awal sampai pelajaran yang kelima. PR-nya belajar. Hah? PR-nya belajar. Cukup insyaallah. Ya. Kosakata enggak. Kosakata tetap nambah. Ya, kosakata tetap nambah. Terus ke depan nambah. Karena semakin ke depan masuk di jarak pelajaran ke-6 ini, kita nanti akan dikembalikan lagi kepada mubtada khobar dengan versi yang lain. Ya.
versi lain. Kalau kemarin kan sebenarnya versi mudzakkar, nanti akan ada versi muannas. Banyak versinya makanya, banyak versi. Tapi yang sebenarnya dibahas ya itu lagi dan itu lagi. Cuman terus pengembangan kaidah. Maka sebelum kita masuk yang ke-6, 5 ini paling tidak nyantol dulu. Gitu ya. Kalau ngelontok wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita cukup sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik.